Shalom, senang sekali boleh bertemu dengan kakak-kakak semua. Kita boleh belajar bersama-sama dan kita ada dalam kelas role certification untuk instruktur. Dan sebelum kita lanjut, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, mohon kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan penuh kasih dan kemurahan, sekarang ketika kami akan belajar bersama mengenai mengajar kelas kepahaman, kami berdoa biarlah urapan Roh Kudus, tuntunan Tuhan yang beserta dengan kami boleh mengerti dan kami boleh jadi alat untuk mengajar kelas-kelas kepahaman bagi adik-adik sehingga mereka semakin bertumbuh, semakin mengenal kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan dalam setiap kegiatan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak, kelas kita judulnya adalah Teaching Honors atau mengajar kelas kepahaman. Sebagai perkenalan, saya sementara ini melayani di Conference Jawa Kawasan Timur sebagai pendeta muda dan bersama beberapa kakak pembina. Sementara ini juga melayani sebagai Dewan Pembina Pathfinder di Conference Jawa Kawasan Timur. Dan sebagai dua sumber utama dan juga referensi, yang pertama dari Pathfinder Administrative Manual, dan tentunya yang kedua dari Club Ministry Training Manual. Dan kami juga menambahkan beberapa pengalaman tentunya sekaligus sharing dan juga untuk diskusi kita, supaya kita boleh belajar bersama-sama sehingga kita boleh mendapatkan manfaat bersama. Beberapa kutipan yang menjadi landasan dan juga persiapan kita untuk mengajar kelas ini adalah dari beberapa tulisan Nyonya White ya. Buku pertama dari Counsel to Parents, Teachers, and Students dan juga dari buku Education. Anak-anak dilatih untuk menjadi misionaris. Dan kutipan berikutnya menuliskan bahwa mereka harus dibantu untuk mengerti ya apa yang mereka bisa lakukan guna keselamatan mereka. Dan persiapan yang terbaik adalah harmonisnya perkembangan fisik, mental, dan juga kekuatan spiritual. Dan itu mempersiapkan mereka sukacita dalam pelayanan di dunia ini. Dan tentunya dalam sukacita lebih besar di dunia yang akan datang. Lalu berikutnya juga disampaikan bahwa anak-anak ini menemukan hiburan dan perkembangan mereka di dalam bermain. Dan olahraga mereka haruslah bukan hanya fisik yang dipromot ya, tapi juga mental dan juga spiritual. Dan saya pikir inilah yang menjadi dasar awal bagi kita bahwa kelas kepahaman menyentuh 3 aspek ini. Bukan hanya tentang fisik, tapi juga bagaimana mental dan tentunya bagaimana perkembangan pertumbuhan spiritual. Sebagai penjelasan kelas ini memberikan petunjuk tentang maksud, nilai, keragaman, dan pengkajian potensi dalam mengajar kelas kepahaman. Lalu, ini juga akan membahas apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kepahaman yang akan diajarkan. Ini yang mungkin jadi pertanyaan kita ya, minimal jadi pertanyaan saya dulu waktu awal-awal jadi pembina, kira-kira apa yang harus saya pertimbangkan ya? Kelas apa yang saya bisa ajarkan? Dan itu termasuk adalah mengintegrasikan kepahaman-kepahaman yang diwajibkan dalam tuntutan pelantikan. Nanti kita akan lihat apa ini maksudnya. Lalu yang ketiga, ini juga memberikan pedoman dalam mengajar termasuk membuat kegiatan belajar guna menyelesaikan kepahaman serta ini dia. Bagaimana kita memadukan ya, menyeimbangkan antara waktu, pendanaan, dan juga safety dalam kelas kepahaman. Apa yang
kita akan pelajari, kita akan menghargai. Di akhir kelas ini kita akan menghargai manfaat dari mengajar kelas-kelas kepahaman. Dan yang kedua, mengatur kelas-kelas kepahaman yang memenuhi kebutuhan Pathfinders, memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, tentunya mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan dalam mengajar kepahaman yang efektif. Di sini kita belajar bersama bagaimana mengajar dengan efektif ya, mengajar kelas-kelas kepahaman ini. Oke, apa nilai dan tujuan dari kelas kepahaman? Minimal ada 6 hal yang kita bisa dapatkan. Pertama, kenapa sih adik-adik kita ini diajar kelas kepahaman? Ini jadi alternatif dari kegiatan sekuler. Daripada mereka lakukan kegiatan yang lain yang kita mungkin nggak tahu juga tujuannya dan ngapain mereka. Inilah alternatif yang baik yang gereja bisa akomodir untuk mereka. Jadi saya pikir gereja punya alternatif, sudah sediakan kegiatan-kegiatan. Jadi kita cegah mereka untuk nggak lakukan kegiatan sekuler, tapi kita juga punya pilihannya. Dan salah satunya adalah kelas kepahaman. Dan tentunya punya manfaat-manfaat rohani. Kita tahu kelas kepahaman tidak cuma hanya yang rekreasi, tapi ada juga yang rohani. Dan itulah bagian intinya juga. Lalu ada aktivitas fisik. Kita tahu adik-adik kita di umur mereka butuh aktivitas fisik bagi perkembangan mereka. Dan berikutnya mempelajari tentang Allah melalui belajar tentang alam. Lalu juga mempelajari sesuatu yang baru, skill dan juga vokasi ya, atau keahlian-keahlian. Lalu yang keenam, hobi. Di sini juga rupanya tempat adik-adik bahkan kita menyalurkan hobi untuk berrekreasi, kebiasaan untuk bekerja, dan tentunya bermanfaat. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan ya, dalam kita memilih dan mengatur kelas kepahaman. Ini wajib jadi pertimbangan. Kenapa? Karena peserta akan mampu belajar lebih banyak dan bertahan lebih lama ketika didapati hal-hal berikut. Biasanya masalah kita adalah bagaimana buat adik-adik itu bisa mau lebih banyak belajar dan mau dia bertahan lama untuk di satu kelas itu. Dan ada 5 hal ini minimal yang kita sebagai instruktur harus perhatikan, harus pertimbangkan, dan saya pikir harus lakukan dalam mengajar kelas kepahaman. Yang pertama, harus ada minat dari peserta. Minat ini salah satunya kita bisa timbulkan dengan biarkan mereka memilih. Tidak selamanya kelas kepahaman harus oke. Adik-adik, kelas kepahaman kita adalah ini, dan ini. Dan mereka hanya terima aja. Mereka bisa dikasih opsi untuk memilih. Coba kalian lihat, kita kasih daftarnya. Kira-kira kalian mau yang mana? Lalu yang kedua, ada kebutuhan peserta. Mereka tahu bahwa kelas kepahaman ini adalah kebutuhan mereka. Jadi prasyarat untuk tingkat pelantikan. Kita tahu di setiap kelas itu ada syarat-syaratnya, dan salah satu syaratnya ada beberapa kelas kepahaman. Untuk bisa naik ke teman dari sahabat, ada beberapa kelas kepahaman di sahabat yang harus diselesaikan. Jadi kalau ketika mereka tahu bahwa mereka harus selesaikan ini, maka mereka akan lihatnya sebagai kebutuhan. Dan yang ketiga, pikiran yang distimulasi, partisipasi yang aktif. Jadi bagaimana kita membuat partisipasi dengan mereka, ada interaksi, sehingga mereka ikut kelas tidak hanya diam, duduk, dan dengar seperti belajar di kelas sekolah pada umumnya ya. Harusnya kita nggak buat demikian ya. Itu sebabnya harus menggunakan lebih banyak indera, sebanyak mungkin indera bisa digunakan. Kalau kelas kepahaman itu bisa menuntut mereka untuk membuat sesuatu dengan tangan mereka supaya mereka rasakan bentuknya, tidak hanya mendengar dan melihat, baiknya kita lakukan itu, kita maksimalkan. Dan berikutnya, sering kita di klub-klub punya kendala ya. Wah, di klub saya nggak ada nih instrukturnya. Bagaimana saya mau lakukan ini? Nah, itu sebabnya kita perlu memberdayakan semua yang ada di dalam gereja. Ya. Lalu mungkin ada di klub lain yang bisa bantu, mungkin punya beberapa keahlian atau minimal
kita bisa komunikasi dengan Korwil ya yang ada di tiap wilayah. Dan tentunya ada di Dewan Pembina di tiap conference atau di tiap daerah. Jadi saya percaya tiap daerah punya ini minimal seperti kami di Jawa Timur melayani di Dewan Pembina, kita salah satu tugasnya adalah membantu ya klub-klub mana, teman-teman mana yang kira-kira butuh sumber daya dalam kelas-kelas tertentu. Nah, inilah yang perlu dikomunikasikan juga. Lalu yang berikut adalah petunjuk. Ini yang membantu kita dalam persiapan mengajar kelas kepahaman. Pertama, harus punya lesson plan. Nanti kita akan lihat apa itu lesson plan atau rencana pelajaran. Jadi nggak dadakan ya, oke kakak mau bikin kelas ini, tiba-tiba kita langsung buat. Baiknya nggak demikian. Itu sebabnya kita perlu belajar bersama. Lalu kita sebagai instruktur, kita perlu pelajari itu dengan lengkap. Bahkan bukan cuma lengkap, kalau bisa lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa? Supaya kita punya persiapan, kita punya pengetahuan luas hingga yang kita bisa ajarkan itu maksimal ya. Lalu kapan mengajar? Di mana-mana. Bisa dalam pertemuan, bisa dibuat dalam camping, sahabat sore, macam-macam. Jadi waktunya tidak terbatas, fleksibel ya, tentunya tinggal disesuaikan aja dengan kelas kepahaman seperti apa. Dan ini dia. Jadi di dalam pikiran kita itu selalu buat kelas itu menarik dan menyenangkan. Kalau bisa metodenya nggak begini-begini aja. Mereka hanya duduk, lihat slide. Enggak, kalau kita di kelas, oke sekarang kita keluar. Kuncinya adalah interaksi ya. Gunakan semua sumber yang kita punya ya. Kalau bisa buat kelas itu jangan satu arah. Jangan biarkan mereka lama hanya mendengarkan. Bikin diskusi, buat tanya jawab, bikin brainstorming, bikin game ya, bukan sekadar kuis gitu ya. Dan buat semua yang kita bisa dengan menarik. Ya ini tentu kita bisa diskusikan nanti ya. Saya pikir kakak-kakak punya pengalaman dengan berbagai metode, dengan berbagai latar belakang, bagaimana membuat ini menjadi menyenangkan. Lalu ajarkan tanggung jawab ya. Tiap kelas itu mereka wajib bawa buku catatan dan ini nggak boleh berceceran. Jadi jangan kelas hari ini bawa buku A, lalu buku kelas berikut bawa buku B, dan kelas berikut buku C. Akhirnya nggak tahu catatannya kemana. Dan akhirnya kelas kepahamannya hanya berlalu begitu saja. Saya memahami tidak mudah tentunya, tapi kalau ini ada di dalam pikiran kita, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Dan ini juga kami sudah lakukan di beberapa kelas mengajar, memang tidak mudah, tapi bisa. Itu sebabnya harus kita lakukan dan kita bangun kebiasaan baik ini. Bagaimana mulainya tepat waktu dan bagaimana pelajarannya itu berkualitas ya. Jadi memenuhi prasyarat. Nanti kita akan lihat bagaimana memenuhi prasyaratnya dan mudah dimengerti. Jadi tolong buat itu semudah mungkin dimengerti ya. Lalu selesaikan kepahaman tuntutan wajib. Ini di tiap kelas ada tuntutannya. Kita tinggal lihat saja di kelas kita masing-masing apa yang menjadi tuntutan dan itu yang harus diselesaikan. Dan jangan lupa untuk catat ini kepahaman-kepahaman yang telah diperoleh. Jangan sampai 1 tahun berjalan, di akhir tahun adiknya lupa, pembinanya juga lupa udah selesaikan apa ya. Ini dia lesson plan. 5 hal saja. Secara sederhana, yang pasti harus jelas. Nama kepahamannya apa? Apa sih yang kita mau pelajari? Lalu yang kedua, apa goals-nya? Apa tujuan dari kelas ini? Lalu pikirkan tentang bahannya, perlengkapannya, lokasi, dan lain-lain. Nah, ini berikutnya ya. Tugas itu bukan sekedar tugas, tapi tugas itu harus menjawab goals-nya. Jadi tugas-tugas yang dibuat harus menjawab daripada tujuannya. Nah, itu yang perlu untuk dilakukan ya. Oke, yang berikutnya harus ada evaluasi supaya kelas kepahaman berikutnya kita bisa belajar dari yang sebelumnya dan akhirnya jadi lebih baik. Nah, ini yang perlu jadi perhatian bagi kita kakak-kakak pembina ya. Bagaimana menjaga antusiasme dalam mengambil kelas kepahaman Pathfinder.
Jadi buat deadline-nya untuk penyelesaian, ada tanggalnya. Lalu kita punya buku catatan khusus dan memenuhi syarat tuntutan kelas kepahaman. Lalu yang berikutnya yang menarik, yang mungkin banyak kita perlu perhatikan adalah bagaimana mendorong Pathfinders untuk mendapatkan Master Awards. Nah, ini yang mungkin belum banyak atau mungkin bahkan belum masif ya kita lakukan. Padahal ini perlu supaya ini menjadi tantangan yang menarik bagi mereka. Apa itu Master Award? Nah, kalau kita lihat di webnya, di sini ada beberapa Master Award ya. Nah, kelas kepahaman Master. Apa itu? Dengan menyelesaikan beberapa kepahaman ya. Master Award ini bisa dicapai. Nanti kita tinggal lihat beberapa kategorinya. Ada kategori rekreasi, ada kategori spiritual growth and ministry, dan berbagai yang lain ya. Contoh, Master Award rekreasi. Kita hanya butuh 7 dari banyak. Saya pikir ini tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Hanya kita perlu mengintegrasikan, membuat rencana yang baik sejak awal. Ya, dari banyak hanya 7 kita bisa dapat kepahaman master ya rekreasi ini. Lalu yang berikut, spiritual growth and ministry. Hanya butuh 3 dari beberapa daftar ini. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit ya, tapi hanya kembali lagi kita perlu atur itu sejak awal supaya bisa motivasi mereka. Nah, kakak-kakak, di mana kita bisa mendapatkan ini? Daftar-daftar kelas kepahaman kakak-kakak bisa buka di website ini. Jadi sudah tersedia semuanya, hanya di web ini sementara dalam bahasa Inggris ya. Dan saya juga menemukan ada beberapa yang sudah diterjemahkan. Saya pikir banyak juga yang telah diterjemahkan. Jadi silahkan hubungi pembina conference daerah atau wilayah masing-masing ya. Itu daftar kelas-kelas kepahamannya. Nah, lalu bagaimana dengan tuntutan, kesulitan yang dihadapi dan jawabannya? Kita bisa buka yang pertama, ini sumbernya sudah ada. Hampir semua. Saya menemukan beberapa belum ada, tapi banyak yang sudah ada jawabannya. Jadi apa yang menjadi tuntutan sekaligus jawabannya sudah ada. Ini sangat membantu kita. Dan sudah banyak juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal dibuka webnya ini, wiki.pathfindersonline.org. Kita bisa lihat di sana, nanti kita juga akan lihat. Lalu yang berikutnya, bisa melalui penelitian pribadi. Kalau sumbernya belum dapatkan, kita bisa cari. Apa itu jawabannya? Kita bisa juga pergi kepada sumber yang ahli ya. Tidak harus orang yang dalam lingkungan kita. Orang lain pun juga bisa jadi sumber yang baik dalam kelas-kelas kepahaman. Oke, sekarang kita mau lihat di wiki.pathfindersonline.org. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi kita langsung saja kakak-kakak tinggal buka. Ini sangat mudah, saya pikir semua kita bisa lakukan ini. Contoh kelas camping skill 1. Di sana langsung ada overview-nya seperti apa. Langsung dijelaskan bagian yang mungkin menantang perlu perhatian ya. Lalu di sana ada requirements-nya. Sudah ada tuntutannya. Jadi sangat dimudahkan kita. Dan bahkan jawabannya sudah ada. Jadi saya pikir kembali lagi ini bukan hal yang sulit, kita hanya butuh persiapan ya. Beberapa sudah diterjemahkan, jadi coba hubungi di level conference atau daerah wilayah masing-masing. Nah, ini dia seperti saya bilang tadi sudah ada yang diterjemahkan. Camping skill 1. Sudah ada semua tuntutannya. Dan kalau kita harusnya kita tidak bingung lagi bagaimana mengajarnya karena tinggal dilihat saja apa yang menjadi syaratnya. Dan tentunya jawabannya kita bisa temukan, tinggal kita terjemahkan. Bila mana mungkin belum ada jawabannya, kita bisa cari, kita belajar sendiri. Jadi saya pikir
kalau kita mau adik-adik kita belajar dengan kualitas yang baik, kita pun juga perlu meng-upgrade diri kita ya untuk belajar. Ini salah satu beberapa kelas yang mudah ditemukan. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh penerapan yang sederhana. Jadi tadi di awal adalah bagaimana kita mengintegrasikan kelas-kelas ini supaya nggak asal-asal, oh mau ini, mau ini, mau ini. Lalu yang berikutnya juga bagaimana mengintegrasikan di kelas-kelas yang menjadi tuntutan, memang wajib sebagai tuntutan kelas ya. Oke, saya langsung berikan contoh. Ini adalah salah satu rencana di klub di Kediri untuk buat perjalanan ya, mendaki Gunung Butak, tidak terlalu tinggi, hanya 2.800-an di daerah Batu, Jawa Timur, dari Kediri hanya sekitar 2 jam. Jadi sangat mudah dijangkau. Kita mencari yang mudah, yang dekat, dan yang murah tentunya ya. Sebagai contoh, kita pergi hari Minggu, dan untuk sampai ke base camp terakhir sebelum summit itu hanya butuh sekitar 6-7 jam. Lalu dari camp 3 untuk sampai summit hanya butuh 30 menit. Lalu hari Selasa kita rencana pulang dari camp 3 sampai ke base camp ya. Nah, opsi kelas-kelas kepahaman yang dapat diajarkan. Ini tadi saya sampaikan bagaimana mengintegrasikan. Ini hanya contoh sederhana. Kepahaman wajib sesuai tuntutan kelas. Ini saya ambil contohnya saja di kelas sahabat, teman, dan penyelidik. Di kelas sahabat itu berkemah 1 kewajiban, di kelas teman, tali temali itu kewajiban, dan berkemah 2 itu penyelidik kewajiban. Jadi bayangkan dalam 3 hari ini dengan berbagai kelas dari sahabat sampai penyelidik, mereka sudah bisa selesaikan kepahaman ini. Ingat tadi bagaimana kita mengajarnya, kita buat semenarik mungkin. Ketika mereka berkemah 2-3 malam, disinilah kita ajarkan mereka. Bayangkan mereka bisa dapatkan ini langsung dalam 3 hari perjalanan. Di situ juga bisa belajar tali temali. Ini baru yang wajib. Lalu saya juga menyertakan beberapa kepahaman pilihan ya. Ini bukan yang wajib. Tapi saya pikir ini menarik juga untuk disertakan dalam perjalanan singkat 2 malam ini. Kita bisa buka kelas orienteering atau navigasi darat. Kita bisa buka kelas backpacking, bagaimana ransel mereka menyusunnya. Dan kita bisa buka kelas buat api dan memasak ya di kemah, seni berkemah. Jadi bayangkan minimal kita bisa dapat 7 tanda kepahaman pulang dari perjalanan 2 malam 3 hari ini. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Tentunya perlu perencanaan. Sekali lagi saya mau sampaikan ini tidak mudah, tidak sulit, tapi hanya butuh perencanaan. Nah, kendala yang mungkin dihadapi adalah bagaimana tentang sumber dayanya. Kita butuh pembina ataupun instruktur. Ketepatan dalam hal ini, kami punya sumber daya yang sangat cukup ya. Jadi hanya 3 hari adik-adik bisa dapat kelas banyak. Nah, ini yang mungkin kendala dihadapi. Tapi kendalanya ini juga bisa ada jawabannya karena kita bisa minta tolong kepada teman-teman sahabat-sahabat kita ya. Ini hanya contoh sederhana bagaimana membuat mengajar kelas kepahaman, mengintegrasikan yang wajib dan juga pemahaman-kepahaman yang lain dalam satu kegiatan mereka bisa dapat maksimal. Jadi tidak harus oke satu pertemuan, satu kelas, ya itu bisa juga. Tapi kalau kita mau bikin menarik, ya dalam satu perjalanan mereka bisa dapat banyak tanda kepahaman. Dan sekali lagi ini tidak sulit untuk kita lakukan ya. Nah, kita langsung masuk ke diskusi dan tugas. Saya pikir kakak-kakak punya banyak pengalaman sebagai pembina ataupun calon-calon pembina. Kita bisa belajar berdiskusi sama-sama. Berbagai teorinya tadi sudah disampaikan di awal. Dan inilah yang menjadi diskusi dan tugas kita. Yang pertama adalah buatlah rencana kegiatan 1 hingga 3 hari. Tadi yang saya buat adalah 3 hari. Kakak-kakak mau buat yang 1 hari silahkan. Kakak-kakak mau bikin yang 3 hari juga silahkan. Misalnya ada yang mau buat lebih lama juga enggak apa-apa. Tapi intinya adalah
bagaimana rencana kegiatan itu bisa mengakomodir pilihan kelas-kelas kepahaman dan itu terintegrasi sesuai dengan tuntutan pelantikan pada tiap kelas. Jadi coba dibuat supaya minimal kita punya ide bagaimana dan kelas apa, dan tentunya kakak-kakak harus buka daftar kelasnya dan tinggal buka di websitenya sudah tersedia dan tinggal dibuat rencana yang sederhana. Jadi saya ingin buatnya sederhana saja, 1 sampai 3 hari, yang penting ada pilihan kelas-kelas kepahaman dan itu terintegrasi ya, ada yang wajib, ada yang pilihan. Dan setelah itu coba tuliskan kendala yang mungkin dihadapi. Nah, di sini kita mau belajar bersama, jadi tuliskan kendala yang mungkin dihadapi. Kendala yang saya tuliskan tadi mungkin dari sumber dayanya, sumber daya pembinanya. Lalu kalau kakak-kakak sudah tuliskan kendalanya, tolong dipikirkan kira-kira solusinya seperti apa. Karena kita sebagai pembina, kita yang buat idenya, kita yang cari masalahnya, kita cari kendalanya, kita juga yang cari solusinya. Dan saya pikir disinilah kita belajar bersama. Dan tentunya kakak-kakak perlu lihat daftar tuntutan kelas kepahaman pada tiap kelas. Jadi saya pikir ini yang menjadi pelajaran bagi kita boleh diskusi bersama, dan mudah-mudahan ini jadi berkat, jadi manfaat. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.